I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susmi Juwita dengan NPN A1J022005 dari Prodi Pendidikan Non-Formal dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Baiklah, pada bab 8 ini saya akan menjelaskan materi yaitu manajemen pendidikan dan peserta didik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang manajemen pendidikan. Menurut Dr. Muhammad Kristiawan MPD, manajemen merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama oleh 2 orang atau lebih yang didasarkan atas aturan tertentu dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widya suara, tutor instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan khususnya serta partisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Selanjutnya, pengertian manajemen pendidikan. Menurut Dr. Muhammad Kristiawan MPD, manajemen pendidikan merupakan suatu kegiatan merencanakan, mengelola, dan mengorganisasikan, mengkomunikasikan sumber daya pendidikan dalam kurung pendidik agar dapat berjalan atau melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara efektif dan efisien dengan maksud tercapainya tujuan pembelajaran atau tujuan pendidikan sebagaimana yang diharapkan. Pengertian manajemen pendidikan. Selanjutnya, tugas dan kewajiban hak pendidik. Tugas pendidik adalah merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Supardi 2013 halaman 91 menyebutkan tugas seorang pendidik terdiri atas beberapa hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu 1. Tugas guru sebagai profesi. Tugas ini menuntut kepada guru untuk mengembangkan potensi profesionalisme diri sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mendidik, mengajar, dan melatih anak didik adalah tugas guru sebagai profesional. Yang kedua, tugas guru di bidang kemanusiaan. Tugas guru di bidang kemanusiaan adalah sebagai orang tua kedua di sekolah. Guru harus tampil sebagai idola yang baik yang dapat menarik simpati siswa. Guru harus dapat memotivasi siswanya untuk secara efektif melakukan kegiatan belajar di kelas maupun di luar kelas serta secara mandiri di rumah. Yang ketiga, tugas guru di bidang kemasyarakatan. Tugas guru di bidang kemasyarakatan adalah mendidik dan mengajar kemasyarakatan untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan menunjukkan tinggi nilai moral, sosial, dan keagamaan dan menjadikan anggota masyarakat sebagai insan pembangun. Yang B. Kewajiban pendidik. Kewajiban pendidik dalam Undang-Undang Nomor 20/2003 antara lain 1. Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Kedua, mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan dan memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Yang ketiga, C. Hak pendidik. Hak pendidik dalam Undang-Undang Nomor 20/2003 adalah sebagai berikut. Yang pertama, 1. Penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. Yang kedua, penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Yang ketiga, pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas. Yang keempat, perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual. Yang kelima, kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjukkan kelancaran pelaksanaan tugas. Yang ketiga, peran pendidik berikut adalah peranan guru dalam nuansa pendidikan yang ideal. Yang pertama, guru sebagai pendidik. Sebagai pendidik, guru merupakan tauladan, panutan, dan tokoh yang akan didefinisikan oleh peserta didik. Yang kedua, guru sebagai pengajar. Peran guru sebagai pengajar seiring dengan perkembangan zaman adalah lebih menuntut guru merancang kegiatan pembelajaran yang mengarahkan peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran dan memperoleh pengalaman belajar dengan memanfaatkan sumber belajar yang ada.
Selanjutnya, guru sebagai pembimbing. Sebagai pembimbing, guru mendampingi dan memberikan arahan kepada siswa berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan pada diri siswa, baik meliputi aspek kognitif, afektif maupun psikomotor, serta pemberi kecakapan hidup baik akademik, vokasional, sosial maupun spiritual. Yang selanjutnya, guru sebagai pelatih. Dalam memberikan pelatihan, guru harus memperhatikan kompetisi dasar yang hendak dicapai, materi pembelajaran, latar belakang budaya, dan lingkungan tempat siswa tinggal. Yang selanjutnya, guru sebagai penasehat. Peran guru sebagai penasehat tidak hanya terbatas terhadap siswa, tetapi juga terhadap orang tua. Dalam menjalankan perannya sebagai penasehat, guru harus dapat memberikan konseling sesuai dengan apa yang dibutuhkan siswa dan memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi. Selanjutnya, guru sebagai model dan tauladan. Dengan keteladanan yang diberikan orang-orang, menempatkan ia sebagai figur yang dijadikan teladan. Sifat-sifat positif yang ada pada guru merupakan modal yang dapat dijadikan sebagai tauladan, seperti tanggung jawab dan sebagainya. Selanjutnya, guru sebagai konektor. Guru sebagai konektor di mana guru harus membedakan mana nilai yang baik dan mana nilai yang buruk. Selanjutnya, guru sebagai organisator. Guru sebagai organisator adalah sisi lain dari peranan yang diperlukan dari guru. Dalam bidang ini, guru memiliki kegiatan pengelolaan akademik, membuat dan melaksanakan program pembelajaran, menyusun tata tertib sekolah, menyusun kalender akademik, dan sebagainya. Selanjutnya, guru sebagai motivator. Guru sebagai motivator hendaknya dapat mendorong anak didik agar bergairah dan aktif belajar. Dalam upaya memberikan motivasi, guru dapat menganalisis motif-motif yang melatar belakangi anak didik malas belajar dan menurun prestasinya di sekolah. Selanjutnya, guru sebagai fasilitator. Guru sebagai fasilitator berarti guru yang hendaknya dapat menyediakan fasilitas yang memudahkan kegiatan belajar anak didik. Selanjutnya, guru sebagai pengelola kelas. Guru sebagai pengelola hendaknya dapat mengelola kelas dengan baik, karena kelas adalah tempat penghimpunan semua anak didik, dan guru dapat rangka transfer bahan pelajaran dari guru. Selanjutnya, guru sebagai evaluator. Guru sebagai evaluator dituntut untuk menjadi seorang evaluator yang baik dan jujur, dengan memberikan penilaian penyentuhan aspek ekstrinsik. Yang keempat, penguasaan kompetisi pendidik. Seorang pendidik harus menguasai sejumlah kompetisi, baik kompetisi yang bersifat sangat mendasar maupun kompetensi yang sifatnya tuntutan dan pengembangan dari profesi keguruan. Supardi 2013 halaman 103 mengemukakan kompetisi-kompetisi pendidik sebagai berikut. Yang pertama, penguasaan kompetisi dasar, penguasaan kompetisi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Yang selanjutnya 5, yaitu rekrutmen dan seleksi guru staf. Kriteria dasar. Yang pertama, rasional, ilmiah, objektif, berpedoman pada laporan analisis pekerjaan dan rencana rekrutan pegawai efisien dan efektif, memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku, dilakukan secara objektif, jujur, dilakukan dengan profesional. Selanjutnya B, cara dan metode seleksi. Yang pertama, seleksi persyaratan administrasi, seleksi pengetahuan umum, seleksi psikologis, seleksi wawancara, seleksi referensi. Yang C, tujuan rekrutmen guru dan staf. 1. Untuk menetapkan kebutuhan rekrutmen organisasi masa sekarang dan masa yang akan datang, hubungannya dengan perencanaan SDM dan job analisis. Yang kedua, untuk meningkatkan jumlah calon pelamar kerja dan biaya yang minimum. 3. Untuk membantu meningkatkan angka keberhasilan dari proses seleksi dan dengan menurunkan sejumlah pelamar kerja yang bermutu rendah. Yang keempat, untuk membantu menurunkan kemungkinan pelamar kerja setelah direkrut dan selesai akan hengkang di sekolah. Yang selanjutnya, manajemen peserta didik. Peserta didik menurut Ketentuan Umum Undang-Undang RI tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi dirinya melalui proses pendidikan pada jalur jenjang dan jenis pendidik tertentu.
Menurut Asmendri, peserta didik adalah orang atau individu yang mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat. 2. Langkah-langkah perencanaan peserta didik. Yang pertama, forecasting. Yang kedua, objectives. Yang ketiga, policy. Yang keempat, programming, prosedur, dan schedule. Yang ketiga, kebijakan penerimaan peserta didik baru. Kebijakan operasional penerimaan peserta didik baru memuat aturan mengenai jumlah peserta didik yang dapat diterima di suatu sekolah. Penuntutan mengenai jumlah peserta didik juga didasarkan atas kenyataan yang ada di sekolah. Faktor kondisional. Faktor ini meliputi daya tampung kelas, kriteria mengenai kelas yang dapat diterima, anggaran yang tersedia, sarana dan prasarana yang ada, tenaga kependidikan, sejumlah peserta didik yang tinggal di kelas, dan lain sebagainya. Selanjutnya, sistem penerimaan peserta didik baru. Pada sistem penerimaan peserta didik baru ini terdapat dua sistem. Yang pertama, sistem promosi, dan yang kedua, sistem seleksi. Sistem promosi merupakan penerimaan peserta didik baru yang sebelumnya tanpa melakukan seleksi. Yang kedua, sistem seleksi dapat digolongkan menjadi 3 macam. Yang pertama, seleksi berdasarkan daftar nilai murni (DANEM). Yang kedua, berdasarkan penelusuran bakat, minat, dan kemampuan atau bisa disebut PMDK. Yang ketiga adalah seleksi berdasarkan tes masuk. Oke, baiklah, yang selanjutnya 5 kriteria penerimaan peserta didik. Pada kriteria penerimaan peserta didik ini terdapat 3 kriteria. Yang pertama, kriteria acuan norma, kriteria acuan patokan, kriteria berdasarkan daya tampung sekolah. Baiklah, di sini akan saya bahas satu persatu. Yang pertama, kriteria acuan norma. Kriteria ini didasarkan atas keseluruhan peserta didik yang mengikuti aksi. Selanjutnya, kriteria acuan patokan. Penerimaan peserta didik baru yang didasarkan atas patokan-patokan yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya, kriteria berdasarkan daya tampung sekolah. Terlebih dahulu menentukan jumlah daya tampung calon peserta didik yang diterima. Selanjutnya, rekrutmen peserta didik. Rekrutmen peserta didik merupakan proses pencarian dan menentukan peserta didik yang nantinya akan menjadi peserta didik di sekolah yang bersangkutan. Yang ketujuh, orientasi peserta didik. Orientasi merupakan perkenalan situasi dan kondisi sekolah yang diberikan kepada peserta didik. Situasi dan kondisi tersebut meliputi lingkungan fisik dan lingkungan sosial sekolah.